أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita rinci di sini. Cacat yang dimiliki oleh hewan kurban tersebut ada 3 perincian oleh para ulama. Ada cacat yang memang tidak boleh dijadikan hewan kurban apabila cacat tersebut ada pada hewan itu. Yang kedua, hewan kurban itu akan menjadi makruh untuk dijadikan sembelihan apabila terdapat cacat pada hewan tersebut. Ada rincian yang ketiga, kata para ulama, ada cacat yang ditoleransi, artinya tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban tersebut. Baik, akan kita rinci satu persatu dari 3 kecacatan yang terdapat pada hewan kurban. Yang pertama, kata para ulama, adalah cacat yang sampai mempengaruhi keabsahan dari hewan kurban itu. Artinya apabila terdapat kecacatan ini pada hewan kurban tersebut, maka kurbannya tidak sah. Apa cacatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan satu persatu dalam hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 cacat yang apabila salah satu dari 4 cacat ini ada pada hewan kurban, maka tidak sah itu dijadikan kurban. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-awra'u al-bayyinu awruha, yaitu picak, matanya buta sebelah. Buta, sangat jelas bahwa matanya itu rusak, buta sebelah. Namun apabila matanya itu hanya rusaknya sedikit, artinya bagian bola mata yang hitamnya ditutupi oleh selaput putih, maka ini tidak masuk dalam aib atau cacat yang dilarang. Karena kerusakan dari matanya hanya sedikit. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Cacat yang kedua adalah hewan ternak yang sakit. Sangat-sangat jelas bahwa hewan itu sakit-sakitan gitu. Terlihat lemas, gak mau makan, sudah tidak pernah bisa berdiri selama 3-7 hari gitu. Sudah tampak jelas sekali hewan itu sedang sakit gitu. Namun dia paksakan untuk beli. Di hari hanya dia kurbankan, tidak sah kata para ulama. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu zal'uha. Pincang. Pincangnya itu sangat jelas. Jadi sampai susah hewan ternak tersebut untuk jalan. Apa itu domba, apakah itu sapi. Untuk berjalan berdiri itu tidak mampu gitu. Pincang. Adapun kalau misalnya dia hanya keseleo dikit, ini tidak termasuk dalam aib ini. Kata Rasulullah SAW, al-arja'u al-bayyinu zal'uha. Al-bayyinu sangat jelas tampak cacat pada kakinya. Misalnya patah di pahanya. Dan itu menjadikan sapi tersebut cedera sampai 2 bulan tidak bisa berdiri untuk berjalan. Nah, yang seperti ini hindari untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan al-kasiratu la tunqi, yaitu hewan kurban. Yang keempat, aib yang keempat adalah hewan kurban yang sangat kurus sekali. Kurus sekali. Artinya hampir tidak terlihat ada daging pada hewan tersebut. Saking kurusnya. Jadi tidak terlihat, tampak pada hewan kurban itu semuanya tulang. Bahkan tulangnya pun hampir tidak ada mungkin sumsumnya di dalam tulang tersebut. Maka 4 aib ini
hendaknya kaum muslimin hindari untuk dijadikan hewan kurban. Ini aib yang pertama. Ada aib yang kedua kata para ulama, jika terdapat pada hewan kurban tersebut, maka hukumnya hanya sekedar makruh saja. Sah hewan kurbannya sah, tapi apabila dipaksakan maka hukumnya makruh. Apa itu cacatnya? Di antara para ulama sebutkan ada dua contoh. Yang pertama adalah tanduknya patah. Artinya sebagian besar dari tanduk hewan tersebut patah. Domba misalnya, domba jantan, memang kebiasaan domba ini kan ya sering berkelahi kan antara satu dengan yang lainnya. Ternyata patah tanduknya, sebagian besar tanduknya patah. Nah, lalu kita beli untuk berkurban. Maka aib yang seperti ini makruh untuk disembelih. Hewan tersebut hukumnya makruh untuk disembelih. Yang kedua dicontohkan oleh para ulama lagi adalah telinganya terpotong. Sebagian besar telinganya itu terpotong. Maka kalau dipaksakan untuk dijadikan hewan kurban, hukumnya makruh. Kecuali kalau memang cuma terpotong sedikit. Karena kebiasaan daripada petani-petani kecil, petani-petani hewan, ternak, yang dalam volume kecil 10 ekor, 15 ekor. Terkadang mereka itu mengasih tanda hewan mereka dengan telinganya itu digunting sama mereka. Supaya sebagai tanda ini sapi kami. Karena warnanya sama, satu kampung itu misalnya si fulan punya 10 ekor, si fulan 5 ekor, kami misalnya 20 ekor gitu. Nah, untuk memberikan tanda-tanda sapi masing-masing itu terkadang dipotong telinganya. Nah, apabila yang dipotong dari telinganya itu sebagian besarnya terpotong, maka makruh dijadikan hewan itu sebagai kurban. Namun kalau misalnya hanya sekedar sedikit bekas dari tindikan sebagai tanda misalnya, tanda hewan kurban biasanya kalau di petani-petani besar itu ada bacaan-bacaan alamat-alamat ini adalah sapi C, sapi B, 3. Tandanya itu dikasih di telinga biasanya, di tulisannya. Nah, ternyata itu copot, menyebabkan telinganya sedikit sobek. Sedikit saja sobeknya. Maka ini tidak termasuk kategori makruh dijadikan hewan kurban. Lalu ada cacat yang ketiga, aib yang ketiga pada kurban yang dia tidak sama sekali mempengaruhi. Tidak mempengaruhi sama sekali keabsahan kurban tersebut. Di antara contohnya kata para ulama seperti hewan kurban yang dikebiri. Hewan kurban yang dikebiri. Ini cacat memang, ini aib. Tapi ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban tersebut. Contohnya ekornya terpotong. Ekor hewan kurban tersebut terpotong sedikit. Atau hidungnya sumbing sedikit. Ini aib. Atau giginya patah mungkin. Nah, ini adalah aib-aib yang tidak mempengaruhi kata para ulama terhadap hewan kurban itu. Tidak mempengaruhi juga dagingnya gitu. Daging hewan kurban itu tidak terpengaruhi dengan aib-aib ini. Sehingga aib ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama jika terdapat pada hewan kurban itu ingin kita kurbankan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.